Shalom, puji syukur kepada Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus, yang oleh karena kasih dan anugerah-Nya kita dipertemukan kembali di dalam ibadah tengah minggu kita pada malam hari ini. Biarlah kita pada saat ini boleh menyiapkan hati dan pikiran kita, sebab kita percaya Tuhan hadir di tengah-tengah ibadah yang boleh kita lakukan, melawat ibadah kita, dan biarlah ibadah kita menjadi kesaksian bagi banyak orang. Kita akan memulai ibadah kita pada malam hari ini. Kita mau angkat pujian kita dengan lagu Tuhan yang Besar. Tuhan Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga,
Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Seperti lagu pujian yang boleh kami naikkan kepadamu Tuhan. Hanya Engkau Allah yang besar di dalam kehidupan kami. Biarlah iman kami boleh senantiasa percaya kepadamu. Kami boleh senantiasa menjadi umat yang mencari kepada kerajaan dan kebenaran-Mu. Kami sangat bersyukur anugerah-Mu besar di dalam kehidupan kami. Tidak dapat kami membalas seluruh apa yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kami. Tetapi kami bawa seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di dalam kehidupan kami. Biarlah kuat kuasa Roh Kudus-Mu boleh memampukan kami untuk kami menjadi alat kepunyaan-Mu. Terlebih pada malam hari ini Tuhan, kami boleh berkumpul bersama-sama dengan keluarga kami, ataupun kami yang melakukan ibadah kami secara pribadi. Engkau yang melihat dan menilik kepada kehidupan kami. Ampunilah segenap dosa, kesalahan, kelemahan kami, kealfaan kami Tuhan, ketidaksetiaan kami kepadamu. Tetapi biarlah pada malam hari ini kami boleh berbalik, kami boleh bertobat, mengaku bahwa Engkaulah satu-satunya Tuhan yang besar di dalam kehidupan kami. Kami mohonkan kiranya kuat kuasa Roh Kudus-Mu boleh hadir di dalam ibadah yang boleh kami lakukan. Di sepanjang ibadah yang boleh kami lakukan. Biarlah ibadah ini boleh menjadi ibadah untuk kepujian dan juga kemuliaan bagi nama-Mu. Bahkan sejauh kuasa kasih-Mu Tuhan boleh melawat kepada seluruh orang-orang yang memperhatikan jalannya ibadah kami. Memperhatikan rumah ibadah kami. Memperhatikan rumah kami masing-masing. Biarlah terang Injil keselamatan itu juga boleh menjadi bagian mereka. Kami sudah siap untuk memuji memuliakan nama-Mu. Biarlah urapan kuasa Tuhan boleh hadir. Kegirangan yang daripada surga itu boleh turun kepada kami pada malam hari ini. Sebab kami percaya Engkau hadir di sepanjang ibadah yang boleh kami lakukan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih ya Roh Kudus. Inilah seluruh doa permohonan kami kepadamu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus baik di dalam kehidupan kita. Kasih-Nya selalu senantiasa dinyatakan di sepanjang kehidupan kita. Dia bukan Allah yang mengecewakan kita, tetapi Dialah Allah yang senantiasa memberkati kehidupan kita. Kita mau angkat pujian kita dengan lagu Masuk Gerbangnya Bersyukur. Puji dia tiuplah sangkakala.
Yesus kita baik saudara. Oleh sebab itu kita sebagai umatnya, biarlah kita boleh menjadi umat yang bangkit, mau bersorak-sorai memberitakan Injil kebenaran firman Tuhan. Kita mau sambung pujian kita dengan lagu Mari Kita Semua. Tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran Injil firman Tuhan. Firman yang mengubahkan, memulihkan kepada kehidupan kita. Biarlah kita boleh duduk diam, mendengarkan firman Tuhan. Kita boleh menyiapkan hati dan pikiran kita, supaya firman itu boleh hadir dalam kehidupan kita, dan boleh kita terima dan lakukan di sepanjang kehidupan kita. Kita mau angkat pujian dengan lagu Seperti Rusa yang Haus.
Itulah Tuhan yang menjadi pujian kami kepadamu, rasa syukur kami kepadamu. Seperti rusa yang haus, yang rindu akan aliran-aliran air hidupmu. Begitupun kehidupan kami Tuhan, rindu aliran-aliran yang berasal daripadamu Tuhan Yesus. Mampukanlah kami semua, bangkitkanlah kami sebagai umat-Mu, agar kami boleh menjadi kesaksian, menjadi terang, menjadi berkat dimanapun Engkau boleh menempatkan kami. Terlebih Injil kebenaran firman-Mu yang akan kami terima pada malam hari ini. Biarlah kami boleh membuka hati dan pikiran kami. Jangan biarkan Tuhan kuasa si iblis yang jahat mengambil alih kehidupan kami. Tetapi biarlah oleh kuat kuasa Roh Kudus-Mu, biarlah Roh Kudus-Mu yang boleh memampukan kami, agar ketika firman itu boleh diberitakan, kami boleh Tuhan Yesus Kristus seperti murid yang membuka telinganya dan mendengarkan sabda kebenaran Injil firman-Mu. Biarlah jangan berlalu begitu saja firman-Mu, tetapi biarlah firman-Mu yang indah itu, firman yang mengubahkan, memulihkan kehidupan kami. Biarlah firman itu boleh tertanam selalu dan boleh kami lakukan di sepanjang kehidupan kami. Kepada hamba-Mu yang akan mewartakan kebenaran Injil firman-Mu, biarlah kehidupannya Tuhan yang boleh menjamah, Roh Kudus-Mu yang boleh Engkau nyatakan di dalam kehidupannya. Biarlah seluruh apa yang boleh diperkatakan, semuanya hanya berasal dari kebenaran Injil firman-Mu, agar kami boleh sama-sama dipulihkan, kami boleh sama-sama diberkati dengan berkat firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah seluruh doa kami, permohonan kami kepadamu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom. Salam, kita berjumpa kembali di dalam kasih Yesus Kristus, yang pada malam hari ini kita akan sama-sama mempelajari dari firman Tuhan. Renungan singkat kita yang diambil dari Lukas 15 ayat 11 sampai 24. Sekali lagi, Lukas 15 ayat 11 sampai 24. Judul perikopnya adalah perumpamaan tentang anak yang hilang. Demikianlah firman Tuhan. Yesus berkata lagi, ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, "Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku." Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka berdua. Beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu, lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskannya semuanya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu, dan ia pun mulai melarat. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu. Tetapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, "Betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa."
Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, "Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa." Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, "Lekaslah, bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya, dan kenakanlah cincin pada jarinya, dan sepatu pada kakinya. Dan diambillah anak lembu tambun itu, sembelilah dia, dan marilah kita makan dan bersukacita. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali." Maka mulailah mereka bersukacita. Amin. Perumpamaan ini adalah perumpamaan tentang anak yang hilang, yang sudah sering kali kita dengar, bahkan dari semenjak sekolah minggu sampai saat ini masih diperdengarkan tentang perumpamaan ini. Ini adalah salah satu perumpamaan yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada umatnya. Perumpamaan ini berbicara tentang bahwa seorang yang sangat kaya raya mempunyai 2 anak laki-laki, si sulung dan si bungsu. Si bungsu yang terkecil itu datang kepada ayahnya suatu hari, dan dia meminta bagian dari hartanya. Lalu karena sang ayah sangat menyayangi anaknya, maka dibagikanlah hartanya itu bagi mereka berdua. Lalu si bungsu pergi dan dijual semua hartanya. Dia memboroskannya dengan kehidupannya yang selalu berfoya-foya. Sampai suatu kali bencana datang, kelaparan di negeri itu. Hidupnya sudah susah karena dia sudah tidak mempunyai apa-apa lagi. Bahkan untuk makan pun dia berharap bisa makan dari ampas yang menjadi makanan babi. Dalam keadaannya sangat terpuruk, si bungsu mengingat, dia teringat akan keadaan di rumah ayahnya. Begitu banyak pelayannya, bersukacita. Kenapa? Karena mereka selalu melimpah dengan makannya. Tidak seperti yang dirasakannya. Itu sebabnya dia mau mengambil sikap. Dia akan bangkit dan akan kembali kepada bapaknya. Walaupun kemungkinan dia sudah tidak diakui lagi oleh bapaknya. Karena kita tahu biasanya yang berlaku di dunia adalah kalau seorang anak meminta warisan, hak dia sebagai warisan, haknya dalam warisannya ada kalau si orang tua sudah menutup usianya atau memang terjadi kesepakatan di dalam keluarga itu. Tapi ini tidak ada kesepakatan apa-apa, dia hanya datang dan langsung meminta. Itulah kisah si bungsu yang kita tahu. Akhirnya dia kembali dan diterima kembali oleh ayahnya. Puji Tuhan. Nah, anak yang hilang ini mengajarkan kepada kita
dari perumpamaan ini. Kalau kita melihat, sepertinya ada satu kejanggalan. Si ayah mempunyai 2 orang anak. Lalu di mana ibunya? Tidak diceritakan sama sekali. Kita boleh melihat bahwa sesungguhnya ini adalah pengajaran dari Tuhan Yesus, suatu perumpamaan. Kalau kita melihat kepada Yohanes 1 ayat 11 sampai 13. Saya ulangi sekali lagi. Yohanes 1 ayat 11 sampai 13. Demikian firman Tuhan. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmaniah oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Amin. Jadi jelaslah sekarang bahwa pertanyaan itu berbicara tentang hal yang rohani. Yang dimaksud anak-anak itu adalah mereka yang percaya kepada nama Tuhan Yesus. Mereka yang percaya, maka Tuhan memberinya kuasa untuk dapat menjadi anak-anak Allah. Yang bukan diperanakan secara daging, bukan secara jasmani, tapi diperanakan melalui rohani, yaitu melalui penghidupan kita yang menyatakan percaya kita kepada Tuhan Yesus. Itulah gambaran dari anak-anak Allah. Sekarang mari kita melihat yang sulung. Setelah kita mengetahui anak-anak ini, mari kita lihat sekarang ini ada yang sulung dan yang bungsu. Kenapa anaknya cuma ada 2? Yang sulung dan yang bungsu. Yang sulung menggambarkan anak pertama, ialah umat Israel. Yang bungsu adalah anak yang kedua, menggambarkan umat di luar dari bangsa Israel yang percaya kepada Tuhan Yesus. Mari kita lihat di dalam Roma 1 ayatnya yang ke-16. Saya ulangi, Roma 1 ayatnya yang ke-16. Demikianlah firman Tuhan, sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil itu adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya, pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Amin. Jadi pertama-tama keselamatan itu sebenarnya Allah berikan untuk orang Yahudi, umat Israel, umat pilihan Allah. Tapi karena Israel menolak, maka
jatuhlah anugerah itu kepada semua orang yang mau percaya kepada Tuhan Yesus melalui pemberitaan para rasul. Dalam 1 Yohanes tadi kita sudah membaca bahwa sesungguhnya ia datang kepada milik kepunyaannya. Tapi milik kepunyaannya menolak. Menolak dia. Suatu anugerah sebenarnya bagi kita, dan kita percaya ini juga adalah suatu rencana dan rancangan Allah. Kalau mereka menolak, maka kitalah yang beroleh anugerah itu karena percaya kita kepada Tuhan Yesus. Tapi kita perlu mengingat bahwa yang istilahnya yang murtad, yang menjadi tidak baik, itu adalah yang bungsu, bukan yang sulung, saudara. Yang mau menjauh dari bapaknya itu bukan yang sulung, tapi yang bungsu. Kita tahu bahwa yang bungsu itu siapa? Itulah kita. Perumpamaan ini mengingatkan kepada kita. Jangan kita lepas, kita menjauh dari kehidupan Bapa kita, Allah kita, yang kita kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jangan kita pernah mau menjauh. Kalau kita lihat akibat dari si bungsu ini, karena dia mau menjauh dari bapaknya, maka habislah kehidupannya, diporak-porandakan oleh dunia ini. Kesengsaraanlah yang dia terima. Dia hanya bisa menikmati kesenangan itu hanya sesaat, hanya sekejap. Itulah yang dijanjikan dunia ini. Yang pada akhirnya dunia ini akan menenggelamkan kita. Tapi kalau kita boleh melihat, puji syukur kepada Tuhan bahwa si bungsu ini masih tersadar dan dia mengingat kembali kepada bapaknya. Dan dia bertekad untuk kembali kepada bapaknya. Karena ternyata kehidupan bersama bapaknya jauh lebih baik dari kehidupan di dunia ini. Terpujilah nama Tuhan. Sesungguhnya banyak hal yang kita bisa pelajari dari perumpamaan ini. Dari apa yang telah Tuhan Yesus ajarkan. Semuanya itu mengingatkan kepada kita agar kita senantiasa hidup bergaul dengan Allah. Mendekat terus kepada Allah, jangan lepaskan. Sebab kita melihat dalam perumpamaan yang sudah sangat familiar ini, yang bahkan kita bisa menghafalnya sekalipun, bahwa kehidupan si bungsu tidaklah menjadi lebih baik dibandingkan ketika dia masih hidup bersama bapaknya. Kita akan lihat ayatnya yang berikutnya, yaitu di dalam Efesus 5 ayat 15 sampai 21. Efesus 5 ayat 15 sampai
21. Demikianlah firman Tuhan. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tapi seperti orang arif. Pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Allah. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Tetapi hendaklah kamu penuh dengan Roh Kudus. Dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung puji-pujian, dan nyanyian rohani. Bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Ucapkanlah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita, Yesus Kristus. Kepada Allah dan Bapa kita, dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Amin. Efesus 5 ini menjadi peringatan bagi kita agar kita boleh melihat, memperhatikan bagaimana kehidupan kita. Apakah kita sudah memastikan bahwa keselamatan itu sudah ada, sudah menjadi bagian dari diri kita? Itu sebabnya diingatkan, perhatikan bagaimana kita hidup. Jangan seperti orang bebal yang menuruti segala keinginan dari hawa nafsu dunia ini. Jangan. Tapi pergunakanlah setiap waktu yang ada sebaik-baiknya untuk memuliakan nama Tuhan. Dan janganlah mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Tetapi hendaklah kamu penuh dengan Roh Kudus. Dan berkatalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung puji-pujian, dan nyanyian rohani. Bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Ucapkanlah syukur senantiasa, dan saling merendahkan dirilah kita di dalam takut akan Tuhan. Tapi jauh yang lebih utama adalah usahakanlah supaya kita dapat mengerti kehendak Allah. Itulah kehidupan yang harus kita jalani, yang harus kita jaga, agar kita jangan terseret oleh kehidupan di dunia ini. Kita akan baca sebagai ayatnya yang terakhir, Yohanes 15 ayatnya yang keempat. Yohanes 15 ayatnya yang keempat. Demikianlah firman Tuhan, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Amin. Inilah yang menjadi nasihat bagi kita di malam hari ini, agar kita mau tetap tinggal di dalam kehidupan kita pada pokok anggur yang benar itu. Tinggal di dalam pokok anggur yang benar itu adalah tinggal di dalam pengajaran dari firman Tuhan Yesus dan mengikuti keteladanan dari kehidupan Tuhan Yesus. Sehingga melalui kehidupan kita pun kita boleh membawa kemuliaan bagi Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah nama Tuhan
dari sekarang sampai selama-lamanya. Shalom. Kita akan akhiri ibadah kita pada malam hari ini. Kita angkat pujian Bapa yang kekal. Mari kita bersatu dalam doa. Terpujilah yang Engkau, Allah Bapa kami di surga, kalau pada malam hari ini kami boleh menyelesaikan ibadah tengah minggu kami Tuhan kepadamu. Biarlah ibadah kami ini boleh berkenan di hadapan-Mu Tuhan dan boleh menyukakan hati-Mu. Bapa, di malam hari ini kami ingin berdoa
membawakannya Tuhan bagi segenap umat jemaat-Mu yang ada di gereja Betelgeuse penuh. Mohon lawatan-Mu ya Tuhan dalam setiap lepas keluarga masing-masing secara pribadi ya Bapa. Mohon naungan kasih-Mu, penjagaan-Mu di dalam kehidupan umat-Mu. Biarlah apa yang mereka rindukan ya Tuhan, yang mereka naikkan ke hadapan-Mu, kalau itu berkenan di hadapan Bapa, hadirkanlah dalam kehidupan mereka. Tolonglah dalam setiap umat-Mu, mereka yang bekerja, mereka yang berusaha berdagang, bersekolah ya Tuhan Yesus. Biar Engkau memberikan yang terbaik di dalam kehidupan mereka, karena mereka percaya kepadamu Bapa. Bapa Surgawi, mohon pertolongan-Mu bagi saudara kami yang bekerja dan berusaha, bahkan yang bersekolah dalam setiap permasalahan yang mereka hadapi masing-masing ya Tuhan. Biar Engkau yang turut campur tangan di sana. Bapa di dalam surga, kami juga ingin membawakannya Tuhan setiap umat-Mu, jemaat-Mu yang mengalami kelemahan dalam jasmaninya. Biarlah Engkau yang melihat keberadaan mereka ya Tuhan. Hamba-Mu, Ibu Gembala kami, hamba-Mu Pendeta Susi, kami bawa ke hadapan-Mu ya Tuhan. Biarlah Engkau boleh nyatakan kuasa-Mu di dalam kehidupan mereka, sehingga pemulihan yang sempurna boleh terjadi dalam kehidupan mereka. Bahkan jemaat-Mu yang tidak dapat kami sebut nama mereka, apapun sakit penyakit yang mereka rasakan pada malam hari ini ya Tuhan, melalui kuasa-Mu, mereka boleh menerima kesembuhan dan pemulihan yang sempurna. Terlebih lagi ya Tuhan, dalam setiap umat sidang jemaat-Mu tempat ini yang mengalami kemunduran, kelemahan dalam iman mereka, Bapa, rawatlah dalam kehidupan mereka melalui kuasa-Mu, sehingga mereka boleh dibangkitkan, kembali bersemangat dalam mengikuti Engkau ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami bawakan keberadaan gereja kami ke dalam tangan-Mu. Mohon perlindungan-Mu ya Tuhan bagi gereja kami ini. Jangan biarkan tangan-tangan si jahat merusak gereja kami ya Tuhan. Mohon lindungilah bahkan dari setiap ajaran-ajaran yang bukan berasal daripada-Mu ya Tuhan. Dihalaukanlah itu dari gereja kami. Bapa, biarlah melalui keberadaan gereja kami, terang kasih-Mu boleh memancar dan diterima oleh setiap hati, setiap jiwa yang ada di sekeliling gereja kami Tuhan Yesus. Sehingga kemuliaan-Mu boleh menerangi daerah ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Bapa, kami bawakan untuk bangsa negara kami ke dalam tangan-Mu. Kau lihatlah ya Tuhan keberadaan bangsa dan negara kami dari Sabang sampai Merauke. Mohon ya Tuhan perlindungan-Mu bagi bangsa kami, sebab telah banyak prediksi ya Tuhan Yesus yang menyatakan bahwa bangsa kami akan terkena bencana alam. Tapi biarlah Engkau yang menentukan, karena Engkaulah pencipta dari alam semesta ini. Kalau Engkau berkenan ya Allah, halaukanlah segala bencana alam itu dari bangsa dan negeri kami. Lindungilah ya Tuhan bangsa dan negeri ini ya Bapa, agar ya Tuhan Yesus kiranya kasih-Mu memancar, menerangi bangsa dan negara kami ya Tuhan. Sehingga satu hari kelak nama-Mu boleh diterima dan diperdengarkan di negeri kami ya Tuhan. Sehingga semakin banyaklah orang yang menerima keselamatan yang daripada-Mu. Bapa, para pemimpin kami bawakan kepada-Mu. Di akhir masa jabatan mereka ya Tuhan. Biar mereka boleh lebih bersemangat dalam bekerja ya Tuhan Yesus.
untuk membawa bangsa ini lebih baik. Dan menjelang tahun pemilihan, siapapun yang akan keluar menjadi presiden yang baru ya Tuhan, biarlah itu boleh turut dengan kehendak-Mu yang membawa bangsa ini ke arah lebih baik ya Tuhan Yesus. Jauhkanlah ya Tuhan dari pertikaian-pertikaian politik di antara bangsa dan negeri kami ini ya Tuhan Yesus. Tapi biarlah pemilu boleh berjalan secara jujur dan adil ya Bapa. Bapa Surgawi, inilah ya Tuhan yang menjadi seluruh doa permohonan kami ke hadapan-Mu. Berkenannya Engkau mendengar, mengabulkan seturut dengan kehendak-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya. Dan di dalam nama itu juga kami akan bersama menyapa-Mu dengan Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Amin.